وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, Zat yang maha tinggi, Al-Azim, Zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Qalu man hum ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa mereka? Keluarga Allah dari kalangan manusia. Qala ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahli Al-Quran, dialah keluarga Allah dan orang-orang kekhususannya. Semoga dengan kita terus membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengulang-ulang hafalan yang telah kita hafal, terus murojaah, banyak membaca dan mengkaji tafsirnya. Semoga kita semuanya keluarga Allah dan orang-orang kekhususannya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita melanjutkan tafsir surat Hud. Kita mulai ayat 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma jaa'a amruna najjayna Syu'aiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladzina dhalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang bergetar, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Barakallahu fiik. Walamma, maka ketika, maka tatkala, jaa, datang, amruna, ketetapan kami, perkara kami, urusan kami, najjayna, kami selamatkan, najja yunajji, menyelamatkan, najjayna, kami selamatkan, Syu'aibah, Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya. Kami selamatkan Nabi Syu'aib dan orang-orang beriman yang bersamanya birahmatin minna, dengan rahmat dari kami, wa akhadhat, dan mengambil alladzina dzalamu, orang-orang yang zalim. Apa yang mengambil orang-orang zalim? As-sayhatu, teriakan. Jadi teriakan mengambil mereka, orang-orang zalim. Maksudnya teriakan mengadab mereka, orang-orang yang zalim. Fasbahu, maka mereka menjadi, asbaha yusbihu isbahan, maka mereka menjadi fi diyarihim, di dalam rumah-rumah mereka, jathinin, bergelimpangan.
jasad-jasad bergelimpangan. Demikian kosakatanya. Mungkin ada yang sudah menguasai semuanya, mungkin ada yang baru. Nah, yang baru kita tabung. Kosakata apa yang bagi kita baru ditabung, karena lama-lama nanti banyak kosakatanya. Kita bacakan dari tafsir Ibnu Katsir. Qala Allah Ta'ala, "Walamma jaa'a amruna najjayna Syu'aiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladzina dhalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin." Maka ketika datang ketetapan kami, jadi Allah sudah menetapkan kapan mereka diazab. Selama itu Allah belum mengadabnya karena belum datang ketetapannya. Ketetapannya telah Allah tetapkan kapan mereka diazab. Jadi dibiarkan dan Nabi Syuaib dengan sabarnya terus mendakwai. Ketika sudah datang ketetapan kami selamatkan Nabi Syuaib. Sementara orang yang zalim orang-orang yang zalim diazab. Siapa yang dimaksud orang-orang zalim? Wahum qaumuhu. Kata Ibnu Katsir, merekalah kaumnya Nabi Syuaib itu yang diazab. Orang-orang yang beriman diselamatkan bersama dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib diselamatkan, maka orang-orang beriman yang bersamanya diselamatkan. Nah, yang mengambil orang-orang zalim itu kaumnya, yang mengadab orang-orang zalim kaumnya itu apa? As-sayhatu, teriakan. Jadi mereka diadab dengan teriakan. Sebagaimana kaum Nabi Lut diadab dengan bumi dijungkir balikan, atas di bawah, bawah jadi atas, dijungkir balikan. Sebagaimana kaum Samud dengan angin yang dikirim, angin topan. Sebagaimana kaum Nabi Nuh dengan banjir. Nah, kaum Nabi Syuaib ini diadab dengan soihah, teriakan. Fa asbahu fi diyarihim jathimin, sehingga mereka bergelimpangan di rumah-rumah mereka dalam keadaan jathimin, ay hamidin la haraka bihim. Ibnu Katsir mentafsirkan jathimin, hamidin la haraka bihim, jasad-jasad yang tidak ada geraknya. Jasad-jasad yang tidak ada geraknya. Makanya diterjemahkan menjadi mayat-mayat bergelimpangan. Di mana? Di dalam rumah-rumah mereka. Di dalam rumah-rumah mereka. Wa dzukira hahuna anahu atatzhum sayhah wa fil a'raf rujfah wa fi syu'ara adadu yawmidullah fahum ummatun wahidatin ijtama'a alaihim yawmu adabim hadin naqam kulliha. Kaumnya Nabi Syuaib di dalam ayat ini diadab dengan soihah, suara. Tetapi di dalam surat Al-A'raf, kaumnya Nabi Syuaib disebutkan dengan rujfah, gempa. Kemudian di dalam surat Asy-Syu'ara, kaumnya Nabi Syuaib diadab dengan adzab yaumidzullah, hari yang sangat gelap. Padahal sasarannya sama, yaitu kaumnya Nabi Syuaib. Kenapa di dalam ayat yang sekarang kita bahas dengan soihah, dengan teriakan, sementara di dalam surat Al-A'raf dengan rujfah, gempa, dan di dalam surat Asy-Syu'ara dengan adzabu yaumidzullah, adab di hari yang sangat gelap. Kita lihat ayatnya di dalam Al-A'raf ayat 88. Dalam Al-A'raf ayat 88, surat yang ke-7.
Mungkin bersabar dibuka. Al-A'raf ayat 88. Lanukhrijannaka ya Syu'aib walladzina amanu ma'aka min qaryatina, dan seterusnya. Silakan. Ya. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syu'aib berkata, "Wahai Syu'aib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syu'aib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka?" Nah, penyebutan rujbahnya pada ayat yang berikutnya 91. Jadi ini Ibnu Katsir menukil mulai dari 88 terus sampai 91. Fa akhadzat umur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Silakan. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Nah, jadi kaumnya Nabi Syu'aib diadab dengan rujfah, gempa. Padahal di dalam ayat yang sedang kita bahas, surat Hud, diadab dengan apa? Suara. Loh, kok berbeda? Nanti dalam Asy-Syu'ara berbeda. Dalam Asy-Syu'ara Ibnu Katsir memulai dari ayat 189, surah 26 ya, Asy-Syu'ara. 26 apa 27 ya? 26 ayat 189. Fakadzabuhu fa'akhadhahum 'adzabu yaumidz dzullah innahu kana 'adzaba yaumin 'adzim. Kemudian mereka mendustakannya, lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh itulah azab pada hari yang dahsyat. Jadi kaumnya Nabi Syu'aib ditimpa dengan hari yang sangat gelap. 3 bentuk azab yang disebutkan untuk kaum Nabi Syu'aib: sayhah, suara; rujfah, gempa; adzabu yaumidz dzullah, azab dengan hari yang sangat gelap. Apakah ini kontradiksi antara ayat dengan ayat? Ya tidak mungkin. Allah Maha Suci dari sifat salah, Allah Maha Suci dari sifat keliru, Allah Maha Suci dari sifat lupa. Tapi ternyata berbeda ini 3 ayat. Bagaimana? Ibnu Katsir menjelaskan nasibun ayyuzkara hunaka rujfah farajafat bihim al-arda allati zalamu biha wa aradu ikhraj nabiyyi minha wa huna lama asaul adab fi maqalatihim ala nabiyihim nasibun dzukira as-sihah allati askarathum wa ahmadathum. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, di dalam surat Al-A'raf kan gempa, adabnya dengan gempa. Itu disebutkannya gempa sesuai dengan apa yang diperbuat oleh kaum Nabi Syu'aib. Apa kaum Nabi Syu'aib mengatakan? Lanukhrijannaka ya Syu'aibu walladzina amanu ma'aka min qaryatina. Syu'aib dan pengikut ente, tak usir dari kampung kami. Jadi mereka sok menguasai kampung, tak usir dari kampung kami. Maka sesuai dengan apa yang mereka berbuat kesombongan, merasa sok berkuasa di kampungnya dipandangnya sebagai kekuasaan mereka, dan mereka mau mengusir Nabi Syu'aib, maka kampungnya Allah bikin gempa.
Jadi sesuai dengan perbuatannya, sok berkuasa dengan kampung. Oh, apa kalian ini sok berkuasa dengan kampung? Allah yang berkuasa, maka kampungnya dibikin gempa. Adapun di dalam surat Hud yang sedang dibahas, apa diadab dengan apa? Sayhah, dengan suara, dengan suara. Ini sesuai dengan yang mereka perbuat, yaitu mereka tidak beradab kepada nabinya. Apa kata mereka? Syuaib, kami gak paham apa yang kamu katakan, kami gak paham. Kalau enggak karena kabilah ente sudah tak rajam. Karena kabilah ente, maka kami ya menahan diri, gak berani merajam ente. Tapi coba kalau gak karena kabilah ente, tak rajam ente. Ente ngomong apa? Kami gak paham blas. Kurang lebihnya demikian ucapannya kepada Nabi Syuaib. Jadi tidak beradabnya mereka di dalam bertutur kata, maka adab yang sesuai adalah dengan suara juga. Malaikat berteriak dengan suaranya, sebagaimana mereka tidak beretika dalam tutur katanya, itulah yang mereka dapatkan. Jadi sesuai. Jadi sesuai. Kemudian di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 189 tadi yang sudah dibacakan, kaum Syuaib diadab dengan hari yang sangat gelap sekali. Itu sesuai dengan ucapan mereka kepada Nabi Syuaib. Mereka mengatakan, "Fa'asqit alaina kisafan minas sama' in kunta minas sadiqin." Syuaib, tolong dong datangkan langit pecah berkeping-keping kalau memang ente benar. Ente kan ngaku utusan Allah, ente dekat sekali sama Allah. Coba dong langit datangkan berkeping-keping jatuh kemari. Jadi mereka meminta langit didatangkan jatuh berkeping-keping. Gak usah jatuh berkeping-keping, langit dibikin gelap menjadikan mereka gak bisa ngapa-ngapain. Gak usah jatuh berkeping-keping, dibikin gelap, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi bukan bertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, tetapi disebutkannya secara berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang ada pada mereka. Jadi dengan teriakan oleh malaikat menjadikan kampungnya gempa, dan ketika itu pula langit menjadi sangat gelap yang menjadikan mereka sesak, tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi bukan bertentangan. Demikian penjelasan Ibnu Katsir. Kemudian kita bacakan dari At-Tabari. Kami selamatkan Nabi Syuaib dan orang-orang beriman yang bersamanya birahmatin minna, dengan rahmat dari kami, dengan rahmat dari kami. Jadi bentuk selamatnya Nabi Syuaib dan kaumnya yang mengikutinya yang beriman itu adalah rahmat dari kami, rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang bisa kita ambil ibrahnya? Kalau misalnya kita berbuat ketakwaan, kemudian kita hidupnya lancar-lancar, lurus-lurus dan seterusnya, gak boleh kita mengatakan, ya pantaslah saya orang bertakwa, ya Allah ya kasih saya lancar-lancar. Oh tidak, gak nyucuk, gak worth it. Apa yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan-kenikmatan, kemudian kita merasa telah berbuat untuk Allah dengan ibadah-ibadah yang hanya sekecil, yang dengan kadar yang sepele itu, gak worth it. Lagi pula ibadah yang kita lakukan tidak lain kembalinya kepada kita sendiri. Allah ghaniyun,
Allah tidak butuh dari peribadahan kita. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi fa innallaha ghaniyyun hamid. Dalam surat Ibrahim, Nabi Musa mengatakan, seandainya kalian dan seluruh manusia di muka bumi kafir semuanya, maka Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Kafirnya kalian tidak menjadikan keagungannya berkurang. Kafirnya kalian tidak menjadikan ketuhanannya kurang wibawa, kurang keagungannya. Tidak, Allah Maha Agung. Allah tidak butuh dari ibadah kalian. Kalian beribadah sesungguhnya untuk kalian sendiri. Nah, maka jangan merasa kita telah beribadah ini, kemudian Allah berikan kelapangan-kelapangan yang memang kita inginkan, dan kita mengatakan ya pantaslah seorang bertakwa, ya wajar Allah kasih. Seakan-akan Allah itu wajib dengan ketakwaan kita. Tidak. Allah jadikan kita nyaman, terpenuhi apa yang kita inginkan itu dengan rahmat Allah. Jangan ujub dengan peribadahan yang kita lakukan. Jangan ujub, jangan merasa gede, gumede. Jangan merasa berjasa dengan ibadah yang kita lakukan. Aku telah berbuat untuk Allah, ya wajar aja Allah melimpahkan segalanya untukku. Gak boleh. Maka ini tadabbur yang bisa kita ambil dari birahmatim minna. Kami selamatkan Nabi Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat Allah. Birahmatim minna. Nah, sekaligus di sini kita memahami sesuatu yang kebalikannya. Kalau ada orang berbuat nakal, berbuat tidak semestinya kepada orang soleh tertentu, dan kita mengatakan kualat itu, gak boleh. Dia soleh, dia bertakwa, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi bukan karena dia berbuat nakal, berbuat zalim kepada orang soleh, lantas hal itu menjadikannya kualat. Kesolehan, ketakwaannya diinjak-injak menjadikan dia kualat. Tidak. Dia diadab oleh Allah atau diberi balasan oleh Allah tidak lain karena memang Allah yang berbuat, bukan kesolehan, ketakwaan dia yang menjadikan orang tersebut dirugikan atau tersakiti. Tidak bisa ketakwaan seseorang, kesolehan seseorang menjadikan orang lain ambruk, tidak. Tetapi karena Allah mengizinkan hal itu. Wah, dia walat, atas aja nakalin sama orang soleh itu. Kesolehan dia tidak menjadikan orang lain ambruk. Yang menjadikan orang lain ambruk adalah Allah Azza wa Jalla. Allah tidak ridho ketika walinya disakiti. Allah berfirman dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Siapa yang menyakiti waliku, orang khususku, orang yang memiliki kedekatan denganku, orang spesialku, aku genderangkan peperangan dengannya. Jadi Allah yang bela-belain dia, wali, orang soleh, bukan karena kesolehan kewalian yang menjadikan orang lain ambruk. Tidak. Nah, ini kebalikannya juga demikian. Sebagaimana ketika kita berbuat ketakwaan, kesolehan, Allah melancarkan urusan kita, dan kita mengatakan ya pantas saja lah kita takwa, kita soleh, wajib itu Allah memberikan kenikmatan. Siapa yang mewajibkan Allah? Siapa yang memaksa Allah? Tidak ada. Jadi semata-mata karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah,
Kemudian sekarang kita bacakan dari tafsir Al-Qurtubi. Walamma jaa amruna kila sahabim Jibril sayhatan fakharajat arwahuhum min adzadihim. Walamma jaa amruna najjayna syu'aiba walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa khadatil ladzina zalamu sayhatu ay sayhatu Jibril. Tidak ada sesuatu yang baru, tetapi ada satu poin yang merupakan tambahan keterangan ini mau kita bacakan. Suara siapa itu? Kaum Nabi Syuaib bergelimpangan di rumah-rumah mereka sebagai jasad-jasad yang tidak bisa bergerak, mayat-mayat bergelimpangan karena adanya suara. Suara siapa? Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan teriakannya malaikat Jibril. Malaikat Jibril berteriak menjadikan mereka binasa semuanya. Seberapa besarnya malaikat Jibril? Ada yang bisa membayangkan? Nabi SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. 2 kali Nabi melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Apa kata Nabi SAW? Saddal ufuk. Jasadnya malaikat Jibril memenuhi alam semesta. Gimana gedenya? Saddal ufuk, menutupi ufuk. Dan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Gimana membayangkan 600 sayap? Burung 600 gitu sayapnya. Ya gak bisa dibayangkan. Besar sekali. Ya. Itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ketika menemui Nabi dalam rupa orang, tapi pernah memperlihatkan wujud aslinya. Di antara orang yang malaikat Jibril pernah serupa dengannya adalah Dihya, sahabat Dihya radhiyallahu an. Seorang sahabat yang Nabi tugaskan untuk mengirim surat ke salah satu raja-raja yang Nabi kirimin surat. Itu Dihya. Dihya Al-Kalbi. Nah itu malaikat Jibril pernah menyerupai wajahnya sahabat Dihya. Makanya pernah ada jamaah nanya kepada kita, gimana kalau saya punya anak dikasih nama Dihya? Bagus. Itu seorang sahabat yang malaikat Jibril pernah menyerupai wajahnya. Nah, kemudian masih dalam tafsir Al-Qurtubi, qala Ibnu Abbas, ma ahlakallahu ummataini bi'adabin wahidin illa qauma Salih wa qauma Syu'aib ahlakahumullah bisayhah ghaira anna qauma Salih akhadathum as-sayhah min tahtihim wa qauma Syu'aib akhadathum as-sayhah min fawqihim fasbahu fi diyarim jatimin ay sakitina ala wujuhihim qad lasaku biturab katoiru idza jathumat. Ini kata Ibnu Abbas, dinukili dalam tafsir Al-Qurtubi. Ibnu Abbas menuturkan Allah tidak membinasakan 2 umat dengan adab yang sama, kecuali kaumnya Nabi Soleh dan kaumnya Nabi Syuaib. Kedua umat ini diadab dengan adab yang sama, yaitu sayhah, teriakan. Bedanya, tetap ada bedanya. Tetap ada bedanya. Apa bedanya? Kaumnya Nabi Soleh diadab dengan teriakan dari bawah. Sementara kaum Nabi Syuaib diadab dengan teriakannya dari atas. Ini kata Ibnu Abbas, Allah tidak pernah mengadab umat dengan adab yang sama, kecuali kaumnya Nabi Saleh dan kaumnya Nabi Syuaib, itu dengan teriakan, tapi ada bedanya. Kaumnya Nabi Saleh diadab dengan teriakan dari bawah, dan kaumnya Nabi Syuaib diadab dengan teriakan dari atas. Maka mereka bergelimpangan, maka jasad-jasad mereka bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka
nyungsep kayak burung ketika mati. Jadi dalam rumah-rumah mereka menjadi mayat-mayat bergelimpangan, wajahnya nyungsep kayak burung. Ada yang pernah lihat burung mati? Biar lebih jelas, gimana burung mati? Hah? Jadi Ibnu Abbas menjelaskan wajahnya nyungsep ke tanah, bergelimpangannya demikian. Selesai untuk ayat 94, sekarang 95. Mohon maaf, masih kurang enak badan. Tapi alhamdulillah bisa tetap ngaji. Kemarin saya liburkan beberapa tempat. Sekarang ayat 95. Ka'allam yaghnaw fiha ala bu'dan limadyana kama ba'idat Thamud. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian, bagaimana kaum Samud juga telah binasa. Ka'allam yaghnaw, seakan-akan mereka tidak pernah berada fiha, di tempat itu. Ala bu'dan limadyana, ketahuilah bu'da, binasalah, limadyana, pada Madian, kama ba'idat Thamud, sebagaimana binasanya Thamud. Jadi Allah di sini menyatakan ala, ketahuilah, bu'da, binasalah. Siapa? Madian kaumnya Nabi Syuaib. Kama, sebagaimana ba'idat, binasanya Thamud, kaum Thamud. Kita bacakan dari As-Sa'di terlebih dahulu. Kalam yaghnaw fiha ay ka'annahum aqamu fi diyarihim wala tana'amu fiha hina atahum al-'adab. Seakan-akan kaum Nabi Syuaib gak pernah menempati daerah itu, dan seakan-akan gak ada pernah kehidupan di situ. Gak pernah ada orang yang tinggal di situ yang menikmati dengan berbagai macam kenikmatan. Kita sudah bahas pada ayat yang sebelumnya bagaimana kondisi kaumnya Nabi Syuaib, orang-orang Madian. Bagaimana? Makmur, luar biasa sekali, sangat kuat, sangat ditakuti dari antara kaum-kaum manapun. Tapi ketika Allah adab mereka dengan teriakan malaikat Jibril dari atas, yang menjadikan mereka bergelimpangan di rumah-rumah mereka masing-masing, Allah menyatakan sepertinya gak pernah ada kehidupan di situ. Kalam yaghnaw fiha, seakan-akan mereka gak pernah ada di tempat itu. Jadi mati, kayak gak ada apa-apa. Kemudian yang berikutnya, ala bu'dan limadyana, ketahuilah, binasalah orang-orang Madian, kaumnya Nabi Syuaib, kaum Madian. Idh ahlakahallahu wahzaha kama ba'idat Thamud, di mana Allah telah membinasakan mereka dan menghinakannya sebagaimana yang demikian dialami oleh kaum Tsamud. Ai qad ishtarakat hatanil qabilatani fi suhqi wal bu'di wal halak. Jadi keduanya sama,
kedua kabilah ini sama di dalam kebinasaan dan eh, dan kehancurannya, sama. Tadi Ibnu Abbas mentafsirkan gimana? Ibnu Abbas tadi mentafsirkan gimana? Enggak ada adab yang Allah timpakan kepada kaum sama, adabnya sama, enggak ada. Kecuali kaumnya Nabi Syuaib dan kaumnya Nabi Saleh. Kaumnya Nabi Syuaib Madian, kaumnya Nabi Saleh Thamud. Itu yang sama-sama dengan sayhah teriakan, tapi ada bedanya. Kaum Nabi Syuaib teriakannya dari atas, kaumnya Nabi Saleh Thamud teriakannya dari bawah. Nah ini yang dimaksud tafsir ala bu'dan li Madyana kama ba'idat Thamud. Ketahuilah binasalah kaum Madian sebagaimana binasanya kaum Thamud. Loh, kok Allah menyamakan dari sisi apa? Nah ini Syahsadi menjelaskan menyamakan dari sisi jenis kehancurannya. Sama-sama dengan apa? Suara gitu. Sama-sama dengan suara, tapi ada bedanya, satunya dari atas, satunya dari bawah. Wa Syuaib alaihissalam kana yusamma khatibal anbiya li husni muraja'atihi liqaumihi. Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam disebut dengan khatibul anbiya, juru bicaranya para nabi. Kita baru tahu dari tafsir As-Sa'di yang populer, yang sudah kita ketahui, misalnya Nabi Musa kalimullah, nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah. Dan Nabi Ibrahim khalilullah, jadi dengan julukan Khalilullah. Nah, As-Sa'di menyebutkan Nabi Syuaib dikenal dengan sebutan Khatibul Anbiya, juru bicaranya para nabi. Yang demikian itu karena bagusnya beliau di dalam murojaah dengan kaumnya. Jadi interaksi dengan kaumnya sangat supel sekali, sehingga banyak interaksinya sedemikian rupa menjadikan disebut dengan Khatibul Anbiya. Apa yang lainnya tidak demikian, ya nggak begitu. Sekarang apa Nabi SAW tidak diajak bicara langsung oleh Allah? Kan diajak langsung bicara juga, tapi yang dikenal disebut kalimullah adalah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian apakah Nabi tidak disebut dengan Khalil? Nabi SAW disebut dengan Khalil juga, meskipun yang populer adalah Nabi Ibrahim. Nabi SAW bersabda, kalau aku menjadikan Khalil dari kalangan umatku, tentunya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai Khalil. Tapi tidak ada Khalil. Khalil adalah Nabi Ibrahim. Allah telah menjadikan Khalil sebagaimana Allah telah menjadikanku Khalil. Kama qala Nabi SAW. Nah, kemudian misalnya yang dikenal sangat sabar sekali adalah Nabi Ayub. Apakah Nabi yang lain tidak sabar? Nabi yang lainnya semuanya sabar. Bahkan ulul azmi, Nabi yang sangat dikenal kesabarannya sehingga mendapatkan gelar ulul azmi. Nah, jadi ini gelar itu ada ciri khas tertentu yang dominan. Baik, Nabi Syuaib dikenal dengan Khatibul Anbiya. Dan kisah Nabi Syuaib dengan kaumnya ada faedah-faedah dan pelajaran-pelajaran diambil yang sangat banyak. Kata Syekh Sa'di, wa fi qissatihi minal fawaid wal ibar syai'un katsir. Dari kisah Nabi Syuaib ada faedah-faedah dan pelajaran-pelajaran yang sangat banyak. Ini panjang ini, faedah-faedah dari Syekh Sa'di. Minha,
Kita bacakan pelan-pelan saja. Minha annal kufar kama yu'aqabun wa yukhatabun bi asril Islam fakadzalika bi syara'ihi wa furu'ihi lianna Syuaiban da'a qaumau ila tauhid wa ila ifa'il mikyal wal mizan wa ja'ala al mau'id murattaban ala majmu'i dzalika. Orang-orang kafir diceramahi, didakwahi dengan pokok-pokok Islam dan dengan syariat-syariat yang sifatnya cabang. Jadi bukan dengan pokok-pokok Islam saja, bukan dengan usul saja mereka didakwahi, dengan usul, pokok, juga furu', juga cabangnya. Nah, Nabi Syuaib ngajak kepada mereka tauhid, iya. Nabi Syuaib ngajak kepada mereka tauhid, iya, itu usul, pokok. Bukan sekedar usul pokok, tapi Nabi Syuaib juga mengajak kepada cabang-cabangnya. Jangan kurangi timbangan, jangan kurangi takaran, penuhilah timbangan. Itu merupakan furu. Jadi Nabi Syuaib tidak mengajarkan usul saja, tapi juga mengajarkan furu. Artinya semuanya sudah diajarkan, semuanya gamblang. Baru disebutkan ancaman yang berikutnya. Artinya ajarannya jelas, loh kok tidak mengindahkan, pantas mereka dihukum. Jadi bukan datang ancaman terlebih dahulu padahal belum banyak diajarkan. Bukan. Ancaman itu berikutnya setelah semuanya sudah lengkap. Setelah semuanya sudah disampaikan. Dan di dalam banyak ayat demikian. Ancaman disampaikan ketika para nabi sudah tidak kurang-kurangnya menyampaikan, semuanya sudah disampaikan, tapi kok masih balelo, tapi kok masih menunjukkan pertentangan. Baru kemudian para nabi menggunakan jurus pamungkasnya, mengancam agar mereka ditimpakan azab. Dalam surat Yusuf disebutkan, falam mastai'asu bagaimana? Hatta idastai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Dalam surat Yusuf yang akhir-akhir. Ketika para nabi sudah putus asa dan mereka memandang bahwasanya benar-benar mereka didustakan, maka datanglah pertolongan kami. Apakah para nabi putus asa? Bukan demikian maknanya. Syekh Sa'di menjelaskan sampai pada kondisi para nabi melihatnya gak ada harapan lagi dari umatnya. Jadi bukan putus asa. Cuma kan redaksinya hatta idastai asa, hingga ketika sudah putus asa ar-rusul, bukan rasul putus asa. Tapi ketika para rasul sampai pada keadaan sedemikian rupa, kejiwaannya memandang gak mungkin sudah kaumnya dinasehati, gak mungkin, maka para rasul memohon pertolongan kepada Allah. Jadi ancaman itu yang berikutnya setelah semuanya sudah clear, sudah disampaikan kepada semuanya. Makanya kan Nabi SAW meskipun tidak menggunakan jurus pamungkasnya atau doa pamungkasnya Nabi Allah wujudkan dengan ganti apa? Syafaat di mahsyar, syafaat uzma, di saat seluruh nabi nggak ada bisa beri syafaat. Seluruh nabi memberi syafaat, ya, tapi ada satu kondisi yang mereka semuanya nggak bisa, hanya Nabi SAW saja, karena seluruh nabi sudah menggunakan doa pamungkasnya. Nabi SAW yang belum, maka diwujudkan dalam rupa syafaat uzma. Maka seluruh manusia, bukan Nabi Muhammad SAW saja, tapi seluruh manusia berbondong-bondong kepada Nabi SAW untuk mendapatkan syafaat. Syafaat untuk apa? Untuk disegerakan hisabnya. Karena berdiri di mahsyar itu berkepanjangan luar biasa sekali.
Di dunia sekarang Allah jadikan waktu 1000 tahun itu hitungannya sehari di sisi Allah. Jadi Allah menghitung sehari tapi hitungan kita 1000 tahun. Di akhirat nanti tidak demikian. Allah jadikan sehari itu sama dengan 50.000 tahun. Waktu itu makhluk. Maka bagaimana Allah menghendaki durasinya berapa lama terserah Allah. Dan di dunia sekarang sehari dalam hitungan Allah kita melaluinya 1000 tahun. Nanti di akhirat sehari itu sama dengan 50.000 tahun. Jadi lebih lama di akhirat. Maka berkepanjangan dahsyat keadaannya, butuh disegerakan hisab. Maka pada datang kepada Nabi untuk mendapatkan syafaat agar hisabnya disegerakan, biar tidak berdiri berkepanjangan. Nah, Nabi SAW meskipun tidak menyampaikan doa pamungkasnya, tetapi ketika haji wada, Nabi menegaskan, ala hal balahtu, ketahuilah, bukankah aku sudah sampaikan semuanya? Bala ya Rasulullah, ala hal balahtu, ketahuilah, bukankah aku sudah sampaikan semuanya? Bala ya Rasulullah. Nggak ada yang tidak Nabi sampaikan. Sehingga kalau misalnya umatnya yang tidak tahu dan diadab oleh Allah, salahnya dia, karena tidak ada yang belum disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sudah disampaikan. Dan Allah juga tegaskan di dalam Al-Quran, rusulam mubasyirin wa mundhirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah. Rasul-rasul diutus sebagai mubasyir, sebagai mundir, biar enggak ada manusia berhujjah di hadapan Allah. Jadi enggak bisa nanti manusia di hadapan Allah mengatakan nyuwun pangapunten kula belum paham, enggak bisa. Nyuwun pangapunten saya enggak tahu, enggak bisa. Enggak bisa beralasan apapun karena Rasul telah diutus dan telah menyampaikan semuanya. Berarti salahnya siapa? Salahnya kita, kenapa enggak paham? Salahnya kita, kenapa kita tidak tahu? Ini sekaligus menunjukkan kita wajib ngaji, karena nanti di sana nggak bisa beralasan. Allah sudah berfirman, Rasulullah mubasyirin, Rasul diutus untuk mubasyir dan mundir, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Nah baik, jadi kita yang salah. Ancaman datangnya belakangan setelah semuanya disampaikan. Dan jika tidak sampai baik usul ataupun furu, Allah tidak mengadab. Usul tidak disampaikan, furu tidak disampaikan, karena memang tidak sampai kepada mereka, mereka tidak akan lalu adab. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kata Allah, kami tidak akan pernah mengadab hingga Rasul sampai kepada mereka. Artinya risalah kenabian sampai kepada mereka, berarti mereka sudah paham, maka ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tapi kalau misalnya ada kaum tertentu gak pernah sampai kepada mereka tentang risalah kenabian, sehingga gak ngerti ibadah, gak ngerti apa, ya mereka tidak diadab. Namanya ahlul fatrah, orang-orang yang tidak sampai kepada mereka risalah kenabian. Tapi kenapa ayah Nabi dan ibu Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakannya di neraka? Kan ahli fatrah. Iya betul. Ahli fatrah betul apa enggak? Mereka mengatakan ahli fatrah itu. Kenapa dikatakan di neraka? Maka kita menyampaikan, tidak semua orang yang di zaman fatrah itu ahli fatrah. Zaman fatrah betul, tapi ahli fatrah tidak. Artinya sudah sampai kepada mereka risalah kenabian. Contohnya orang yang hidup sebelum Muhammad SAW diutus adalah Sa'id bin Zaid, Zaid bin Nawfal, ayahnya Sa'id. Kalau seorang sahabat namanya Sa'id bin Zaid. Nah, bapaknya adalah Zaid bin Nawfal.
Zaid bin Nawfal hidup di saat Muhammad SAW belum diutus sebagai nabi. Tapi Asma radhiyallahu anha meriwayatkan, saya melihat Zaid bin Nawfal bersandar pada Ka'bah dan dia menyeru-nyeru manusia yang ada di sekitarnya, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, tidak ada di antara kalian yang berada di atas milah Ibrahim kecuali saya saja. Nabi Ibrahim tidak melakukan tu'adah, tapi kalian melakukan tu'adah, menghidup wanita hidup-hidup. Nabi Ibrahim tidak melakukan. Kenapa kalian melakukan? Gak ada di antara kalian yang berada di atas milah Ibrahim kecuali saya saja. Sini, anak-anak wanita kalian, bayi-bayi wanita kalian, kasihkan ke aku, biar aku rawat. Nanti kalau sudah gede, kalian ambil silahkan. Tapi kalau kalian tidak mau ngambil, ya nggak apa-apa, biar sama aku terus. Jadi yang mau kita garis bawahi, ini orang hidup sebelum Nabi SAW diutus, dan sampai kepada dia risalah kenabian. Itu ajarannya siapa? Nabi Ibrahim. Dia mengatakan tidak ada di antara kalian yang berada di atas milah Ibrahim kecuali saya. Berarti sampai kepada mereka milah Ibrahim. Secara umum sampai kepada orang Arab milah Ibrahim. Kan zaman fatrah, betul zaman fatrah. Karena Nabi Isa sampai Nabi Muhammad jaraknya panjang, 600 tahun gak ada Nabi sama sekali. Di muka bumi gak ada Nabi sama sekali antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Jadi vakum of kenabian zaman fatrah, betul zaman fatrah, tapi tidak setiap orang yang di zaman fatrah adalah ahli fatrah. Nah contohnya ini zaman fatrah, tetapi risalah kenabian sampai kepada mereka. Dalam hal ini secara umum di Arab adalah syariat Nabi Ibrahim sampai. Mungkin ada yang bertanya, tapi kenapa pamannya Khadijah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di gua Hira, kemudian melihat malaikat Jibril yang akhirnya ketakutan sekali, pulang ke rumah menggigil ketakutan, zammiluni, selimuti aku. Maka Khadijah radhiyallahu anha menyelimutinya dan nenang-nenangin, tenang. Orang baik semacam kamu gak mungkin Allah sia-siakan. Kamu berbuat baik kepada manusia, kamu menyambung silaturahim, kamu menjaga amanah, gak mungkin Allah sia-siakan. Nanti kita tanya paman, apa yang kamu lihat itu? Kemudian nanya kepada paman yang namanya siapa? Yang pendeta Warokoh. Ketika ditanyakan kepada Warokoh, apa jawaban Warokoh? Oh, itu namus. Namus yang datang kepada malaikat Jibril, yang datang kepada Nabi Musa. Sekiranya aku masih hidup di saat kaummu mengusirmu, aku akan bela-belain kamu. Maka Khadijah bertanya, wahai paman, apakah dia akan diusir oleh kaumnya? Tidak ada orang yang didatangi namus malaikat Jibril kecuali pasti diusir oleh kaumnya. Lah ini orang Arab, pamannya Khadijah orang Arab, tapi kok rujukannya kepada Injil, padahal yang merata di Arab adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dia kok mengatakan Injil? Saya lihat di Injil itu adalah namus yang datang kepada Nabi Musa. Penjelasannya adalah Warokoh itu mencari kebenaran, dan yang dia temui adalah Injil. Maka Injil menjadi rujukan. Maka dia orang Arab, tetapi risalah Nabi Isa sampai kepada dia. Maka dia bukan ahli fatrah, zaman fatrah iya, tapi ahli fatrah bukan, karena syariat Nabi Isa sampai kepada dia, karena dia lagi mencari kebenaran. Padahal secara umum orang Arab itu syaratnya adalah Nabi Ibrahim. Jadi sekali lagi, zaman fatrah iya, tapi tidak setiap orang yang di zaman fatrah adalah ahli fatrah. Contohnya juga, Nabi lagi rombongan dalam suatu perjalanan, kemudian kudanya atau ontanya merikik-ringkik, jadi kakinya nyepak-nyepak tanah. Ini pasti ada sesuatu. Maka Nabi sampaikan kepada para sahabat, siapa makam itu. Jadi ternyata melewati makam. Maka para sahabat menjawab, itu
orang yang mati di zaman jahiliyah. Kata Nabi, lagi diadab. Lagi diadab. Nah, dari sini apa yang bisa kita ambil? Berarti mereka mati dalam keadaan mati di zaman yang Nabi SAW belum diutus. Tapi kok lagi diadab? Bukankah zaman fatrah? Iya, zaman fatrah. Nabi belum diutus zaman fatrah. Tapi kok diadab? Berarti risalah kenabian sampai kepada penghuni kubur ini. Tidak setiap orang di zaman fatrah adalah ahli fatrah. Sekarang zaman fatrah bukan? Sekarang zaman fatrah bukan? Hah? Ya, enggak. Sekarang zaman fatrah bukan. Kalau mau dikatakan zaman fatrah karena gak ada nabi, ya, ya. Tapi apakah sekarang orang yang hidup zaman sekarang ahli fatrah? Kayaknya nggak ada dah. Wong internet di mana-mana, ceramah sampai kemana-mana. Memang ada orang hidup di lubang begitu sehingga nggak dapat dakwah. Ada nggak sekarang? Ada, ada. Di tengah hutan nggak pernah mendengar ceramah apapun sehingga syariat Nabi nggak sampai ke sana. Memang ada. Kayaknya nggak ada ya. Tapi seandainya ada, berarti ahli fatrah. Seandainya ada berarti ahli fatrah. Seandainya ada. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah." Kami tidak akan mengadab hingga Rasul sampai kepada mereka. Ini baru satu faedah dari Syekh As-Sa'di, tapi sarahnya lumayan ya. Kalau di sini kan intinya Syekh As-Sa'di mengatakan orang kafir dalam ini kaumnya Nabi Syuaib sudah mendakwai secara usul dan secara furuknya. Baru kemudian yang berikut adalah ancaman. Karena semuanya sudah disampaikan. Nah, yang berikutnya masih banyak. Insyaallah kita lanjutan akan datang. Insyaallah bismillah. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Jika yang saya sampaikan benar dari Allah dan kalau ada yang salah dari saya sendiri, dan saya minta ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.